Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NPM 2024020068 dari kelas TI 4A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum pembuatan aplikasi penjualan barang sederhana menggunakan Visual Basic Net dan database MySQL. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengolahan data penjualan barang dengan fitur CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian desain formnya. Jadi, yang pertama di sini ada judulnya, yaitu aplikasi penjualan barang sederhana. Di sini saya menggunakan label. Kemudian, untuk input data di sini saya menggunakan group box, dan di dalam group box ini terdapat 5 label dan juga 5 text box. Pada text box pertama adalah nomor penjualan. Nomor ini dibuat secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu menginputkannya secara manual. Kemudian nama barang digunakan untuk memasukkan nama barang yang dijual. Kemudian harga barang digunakan untuk memasukkan harga satuan barang. Dan untuk jumlah digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli. Total harga dihitung otomatis dari hasil perkalian harga barang dengan jumlah barang. Kemudian pada bagian tools, di sini saya juga menggunakan group box. Pada bagian ini terdapat 4 button, yaitu untuk tombol simpan, hapus, ubah, dan juga clear. Kemudian untuk cari data, ini saya menggunakan label dan text box. Dan untuk bagian ini merupakan data grid view yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang telah tersimpan di database. Selanjutnya saya akan membuat database di PHP MyAdmin pada exam. Saatnya akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database, yaitu dengan cara klik new pada bagian ini. Kemudian akan muncul halaman create database. Pada kolom database name diisi dengan DB penjualan seperti ini. Kemudian kita klik create. Karena saya di sini sudah membuatnya, maka sudah muncul di bagian sini. Kita klik DB penjualan dan akan muncul halaman seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian atas kita klik tab SQL dan akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya masukkan kode berikut, yaitu create tabel penjualan, nomor penjualan varchar 10, yaitu sebagai primary key, nama barang varchar 50, not null, dan seterusnya. Kemudian klik tombol go bagian sini atau kirim. Langkah selanjutnya yaitu untuk membuat modul koneksi. Untuk membuat modul koneksi seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Solution Explorer di view. Kemudian kita klik kanan aplikasi penjualan, kemudian pilih add dan pilih modul. Kemudian di sini pada name-nya kita ubah menjadi modul koneksi .vb. Kemudian pilih add. Nah, langkah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ini merupakan kode yang harus kita masukkan setelah kita membuat modul koneksi tadi. Karena saya sudah membuatnya, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Untuk bagian pertama yaitu ada import MySQL data MySQL client. Baris ini digunakan untuk mengimpor library MySQL data dan MySQL client agar aplikasi dapat menggunakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan database MySQL. Kemudian yang kedua, pada bagian modul koneksi, yaitu digunakan sebagai tempat menyimpan koneksi database sehingga dapat digunakan oleh seluruh form tanpa harus membuat koneksi berulang kali. Kemudian untuk public ini, untuk public yang pertama
yaitu digunakan untuk menyimpan koneksi antara aplikasi dengan database MySQL. Kemudian public CMD digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database, contohnya seperti insert, update, delete, dan select. Kemudian untuk public DA itu digunakan untuk mengambil data dari database dan memasukkannya ke dalam dataset, biasanya dipakai pada proses select. Kemudian untuk public DR itu digunakan untuk membaca data hasil query satu persatu, misalnya membaca nomor penjualan terakhir. Kemudian yang kelima, public DS merupakan tempat penyimpanan sementara data yang diambil dari database. Kemudian data tersebut ditampilkan pada data grid view. Selanjutnya kita masuk ke bagian public sub koneksi. Pada bagian ini itu untuk membuat sebuah prosedur bernama koneksi. Prosedur ini dipanggil setiap kali aplikasi membutuhkan akses ke database. Misalnya, ketika kita ingin menyimpan, mengubah, menghapus, mencari, dan untuk menampilkan data tersebut. Kemudian, yang pertama ada try. Try digunakan untuk menangani kesalahan sehingga apabila terjadi error, program dapat menampilkan pesan kesalahan. Kemudian, pada baris ini digunakan untuk membuat koneksi ke database DB penjualan yang berada pada server localhost menggunakan akun root. Selanjutnya, pada bagian ini program akan memeriksa apakah koneksi database masih tertutup sebelum membuka koneksi. Untuk bagian ini yaitu perintah open digunakan untuk membuka koneksi ke database MySQL. Selanjutnya ada catch access exception, yaitu jika terjadi kesalahan saat membuka koneksi, maka program akan masuk ke bagian catch. Misalnya, database belum aktif, password salah, atau nama database salah. Kemudian untuk message box-nya, yaitu akan muncul koneksi gagal jika pesan ini digunakan untuk memberi informasi kepada pengguna apabila koneksi ke database gagal. Secara keseluruhan, modul koneksi berfungsi sebagai pusat koneksi antara aplikasi VBNet dengan database MySQL. Di dalam modul ini terdapat objek-objek yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL, mengambil data, membaca data, serta membuka koneksi ke database. Dengan menggunakan modul ini, setiap form dalam aplikasi dapat menggunakan koneksi database yang sama sehingga kode menjadi lebih rapi dan efisien. Setelah selesai membuat model koneksinya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan source kodenya. Jadi yang pertama ada import library. Pada bagian paling atas terdapat perintah import mysql.data.mysql client. Perintah ini digunakan untuk mengimpor library MySQL ke dalam project Visual Basic. Library ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database MySQL. Melalui library ini, saya dapat menggunakan objek seperti MySQL connection untuk membuka koneksi, MySQL command untuk menjalankan perintah SQL, MySQL data adapter untuk mengambil data, dan MySQL data reader untuk membaca hasil query. Selanjutnya kita masuk ke form 1. Di sini ada public class form 1. Form 1. Pada form ini merupakan form utama aplikasi. Seluruh komponen seperti text box, button, label, dan data grid view berada di dalam form ini. Selain sebagai tampilan utama, form ini juga menjadi tempat seluruh proses pengolahan data dilakukan. Kemudian kita masuk ke sub tampil data. Pada sub ini digunakan untuk mengambil seluruh data penjualan dari database kemudian menampilkannya ke data grid view. Di dalam sub tampil data ini terdapat bagian call koneksi, yaitu sebelum mengambil data, aplikasi terlebih dahulu memanggil prosedur koneksi agar hubungan dengan database MySQL aktif. Kemudian ada new MySQL data adapter select from penjualan connection. Selanjutnya dibuat objek MySQL data adapter yang menjalankan query select from penjualan. Query ini berfungsi mengambil seluruh data yang terdapat pada tabel penjualan. Kemudian ada di DS atau new dataset. Kemudian dibuat objek dataset sebagai tempat penyimpanan sementara data yang berhasil diambil dari database. Dan ada DA field.
DS penjualan. Perintah fill digunakan untuk mengisi dataset dengan data hasil query. Dan ada DGP penjualan atau data source, DS tables penjualan. Setelah data tersimpan di dataset, data tersebut ditampilkan ke data grid view sehingga pengguna dapat melihat seluruh data penjualan. Jadi fungsi utama sub tampil data adalah untuk membaca data dari database kemudian menampilkannya pada data grid view. Kemudian yang keempat yaitu sub nomor otomatis. Sub nomor otomatis digunakan untuk membuat nomor transaksi secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu mengetik nomor penjualan secara manual. Kemudian di sini ada select from penjualan order by no penjualan. Program mengambil data terakhir berdasarkan nomor penjualan terbesar. Misalnya pada database terdapat nomor P001, P002, dan P003, maka yang diambil adalah P003. Kemudian di bagian ini program kemudian mengecek apakah tabel masih kosong. Jika belum ada data sama sekali, maka nomor pertama yang diberikan adalah P001. Selanjutnya, di bagian ini jika data sudah ada, program mengambil 3 digit angka terakhir dari nomor penjualan. Misalnya P015, maka angka yang diambil adalah 015. Adapun format nomor 000 yaitu setelah angka terakhir ditambah 1, program memformat kembali menjadi 3 digit sehingga nomor berikutnya menjadi P016. Kemudian kita masuk ke bagian form load. Event from load akan dijalankan secara otomatis saat aplikasi pertama kali dibuka. Di sini ada koneksi yaitu perintah yang digunakan untuk membuka koneksi ke database. Kemudian ada tampil data yang kemudian seluruh data yang ada pada database langsung ditampilkan ke data grid view. Dan ada nomor otomatis yaitu untuk membuat nomor penjualan secara otomatis. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian DGP penjualan auto size columns mode, yaitu untuk mengatur agar lebar kolom menyesuaikan ukuran data grid view sehingga tampilannya lebih rapi. Kemudian ada selection mode, yaitu untuk mengatur agar ketika pengguna memilih satu data, maka seluruh baris akan ikut terseleksi. Kemudian ada read only sama dengan true, yaitu agar pengguna tidak dapat mengubah data langsung melalui data grid view sehingga perubahan data hanya dilakukan melalui tombol ubah. Kemudian ada allow user to add rows sama dengan false, itu untuk menghilangkan baris kosong di bagian bawah data grid view. Selanjutnya ada alternating rows default cell styles, itu untuk memberikan warna berbeda pada setiap baris sehingga data lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada column header default cell style, itu untuk mengubah tampilan header data grid view menjadi berwarna hijau agar lebih menarik. Jadi secara keseluruhan form load ini digunakan untuk menyiapkan aplikasi agar siap digunakan oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke bagian TXT harga dan TXT jumlah. Kedua event ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghitung total harga secara otomatis. Misalnya, harga pada barang tersebut 5.000 dan jumlahnya 4, maka program akan langsung menghitung 5.000 dikali 4 itu sama dengan 20.000 dan hasilnya langsung ditampilkan pada text box total harga. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu menghitung total harga secara manual. Kemudian kita masuk ke BTN simpan. Event ini merupakan proses create pada konsep CRUD. Di sini ada if txt nama. Program melakukan validasi untuk memastikan seluruh data telah diisi. Kemudian ada insert into penjualan. Program menjalankan query insert untuk menyimpan data baru ke database. Untuk parameters add with value itu merupakan nilai dari setiap text box dikirim ke query SQL melalui parameter. Kemudian execute non-query, yaitu perintah yang menjalankan query insert sehingga data benar-benar tersimpan. Setelah berhasil, program melakukan refresh data grid view, membersihkan text box, membuat nomor transaksi berikutnya.
Jadi tombol simpan ini digunakan untuk menambah data penjualan baru ke database. Kemudian kita masuk ke sub bersih. Sub bersih digunakan untuk mengosongkan seluruh text box setelah proses simpan, ubah maupun hapus selesai. Selain itu, fokus kursor dikembalikan ke text box nama barang agar pengguna dapat langsung melakukan input berikutnya. Kemudian DGV penjualan. Ketika salah satu data pada data grid view dipilih, seluruh informasi pada garis tersebut akan ditampilkan ke text box. Hal ini memudahkan pengguna jika ingin mengubah atau menghapus data. Kemudian BTN ubah. Bagian ini merupakan proses update pada CRUD, program menjalankan query. Query update digunakan untuk memperbarui data berdasarkan nomor penjualan. Setelah berhasil, data grid view diperbarui kembali. Jadi, tombol ubah ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah tersimpan di database. Kemudian, BTN hapus. Jadi bagian ini merupakan proses delete. Sebelum menghapus, program menampilkan konfirmasi. Jika pengguna memilih yes, maka program menjalankan query. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data berdasarkan nomor penjualan. Kemudian BTN clear itu digunakan untuk mengosongkan seluruh form serta membuat nomor transaksi baru sehingga aplikasi siap digunakan kembali. TXT cari itu fitur pencarian menggunakan query SQL dengan operator like. Setiap kali pengguna mengetik nama barang atau nomor penjualan, program akan langsung mencari data yang sesuai dan menampilkannya pada data grid view tanpa perlu menekan tombol cari. Nah, setelah di run maka akan muncul halaman atau tampilan seperti ini. Di sini nomor penjualannya otomatis muncul, dan ketika kita memasukkan nama barang, harga barang, jumlah barang, itu total harganya juga akan otomatis muncul. Misal kita ingin menginput buku harga barang 5.000, kemudian jumlahnya 50, maka total harganya akan otomatis muncul, dimana total harga ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah barang dengan harga barang. Ketika kita mengklik tombol simpan, maka data yang kita ketik akan tersimpan di database dan akan muncul secara otomatis di data grid view. Nah, ini setelah kita memasukkan beberapa data tersebut. Nah, sekarang ketika kita ingin mengubah salah satu dari inputan ini, maka kita tinggal klik. Misal kita ingin mengubah harga buku, kita klik, maka dia akan otomatis muncul di bagian ini. Misal kita ingin mengubah harganya menjadi 6.000, maka total harganya juga akan otomatis berubah, dan kita klik ubah, maka data yang sudah diubah akan menjadi 6.000 di sini. Kemudian ketika kita mengklik tombol hapus, maka data yang telah disimpan di database akan terhapus. Misalnya kita ingin menghapus yang ini, maka dia akan terhapus. Dan untuk tombol clear itu inputan yang kita ketik akan dibatalkan sehingga text box kembali menjadi kosong seperti saat penginputan awal. Misalnya ketika kita mengklik tombol clear, maka ia akan kembali ke seperti inputan awal. Kemudian ketika kita ingin mencari data secara detail, maka kita dapat menginput data yang ingin kita cari pada text box cari di sini. Misal kita ingin mencari barang, misalnya buku atau penggaris, maka dia akan muncul untuk secara otomatis barang yang ingin kita cari. Jadi berdasarkan implementasi yang telah dibuat, aplikasi ini berhasil menerapkan konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan Visual Basic Net dan database MySQL. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur nomor transaksi otomatis, perhitungan total harga otomatis, dan pencarian data secara real time, serta
data grid view yang menampilkan data secara langsung dari database. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, maka proses pengelolaan data penjualan menjadi lebih cepat, lebih